Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin Bapak Ibu sekalian jemaah maghrib yang berbahagia, tiada kata yang paling pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya. Di antara nikmat dan rahmat tersebut Allah masih curahkan Islam dan iman di dalam hati kita. Sesungguhnya kedua kenikmatan itulah yang mengantarkan kita hadir ke masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kedua nikmat itu meningkatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Rajab 1442 Hijriah, yang insya Allah tentunya lebih kurang 41 hari ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan jauh lebih baik pada tahun kemarin ketika pandemi baru-baru terjadi di dunia ini, termasuk tentunya di negeri kita cintai. Kita masih ingat bagaimana Ramadan tahun dulu lebih sering kita mendengarkan muazzin mengumandangkan azan as-shalatu fi buyutikum. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia, nampaknya kita bersyukur Covid itu sudah mulai berkurang dan tampaknya tinggal di masjid dan di sekolah gitu. Kalau di pasar sudah ada. Tapi saya bapaknya mana ke pasar? Ke pasar sudah tak nampak lagi, di orang-orang rale tak ada juga lagi, di kafe-kafe tak ada lagi. Sehingga mengapa orang tak mau ke masjid? Salah satunya alasannya Covid. Tapi bagi beralih kok pergi karena membangun imun tubuh bosan. Jadi di kafe itu ada imun. Jadi saya takut apakah memang demikian adanya atau memang masyarakat kita sudah mulai jenuh. Tetapi mudah-mudahan kita yang hadir ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa ajal itu tiba tanpa ditunggu dengan satu penyakit tertentu. Ketika dia tiba, maka ia akan datang dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Kitabul Jami atau bagian rangkaian Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu hadis yang dia ungkapkan. Dan hadis ini berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Mas'ud bertemu dengan Rasulullah, maka dia ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam?" Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku apa di antara dosa-dosa yang paling besar. Begitu Rasulullah ditanya, maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau mencarikan tandingan bagi Allah sementara engkau tahu bahwa yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antaqtula waladaka khasyatan ayyakula ma'ak. Yang kedua kata Rasulullah, engkau membunuh anak-anakmu karena kamu takut kalau anak-anakmu makan bersamamu. Atau dalam bahasa lain, kamu takut anak-anakmu menyebabkan kamu menjadi orang miskin. Summa hayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Antazania khalilata jarika. Yang ketiga itu kata Rasulullah, dosa besar itu engkau bermaksiat atau berzina dengan istri tetangga. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 poin yang kita nikmati dari hadis ini. Pertama, Rasulullah dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih menyebutkan dosa yang paling besar di antara dosa yang ada itu ketika orang mempersekutukan Allah. Ini bencana yang paling besar dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu berbahagia? Karena kita sadar bahwa sesungguhnya apa yang kita nikmati hari ini, apa kita yang pakai, apa yang kita banggakan, itu milik Allah.
Maka kalau kita yakin bahwa itu adalah pemberian Allah, maka maaf sangat tidak wajar kalau ada orang lantas mencari Allah atau mencari Tuhan selain Allah. Mengapa syirik itu disebutkan menjadi dosa besar? Ada 3 bencana yang akan terjadi ketika orang syirik. Pertama, orang yang syirik itu seluruh dosanya, amal pahalanya maksud kami berguguran. Maka Nabi saja pernah diingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65, la in asyrakta la yahbitanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, kata Allah, seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka seluruh amal ibadah yang pernah engkau lakukan akan menjadi hilang atau jadi batal dan kamu termasuk bagian orang-orang yang rugi. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi orang yang dicintai, dakwahnya adalah tauhid, tapi Allah mengatakan kepadanya, seandainya engkau ya Muhammad melakukan syirik, maka kesyirikan yang engkau lakukan itu akan menggugurkan seluruh kebaikan yang pernah engkau lakukan. Kalau Nabi saja gugur, apatah lagi? Iya. Bahkan dari anak Nabi Muhammad di dalam surah Al-An'am ayat ke-88 mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi itu berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amalan yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu berbahagia, berhati-hati dalam kehidupan kita hari ini. Apatah lagi hari ini, maaf, kehidupan menjadi sulit, ekonomi terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga orang-orang yang tidak memiliki akal yang soleh, maka dia pergi mencari perantaraan, kemudian mengharapkan agar rezeki itu dia dapatkan, tetapi dengan cara melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa dikatakan? Orang yang melakukan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sekecuali dia bertobat sebelum matinya. Subhanallah. Orang bisa berbohong, orang bisa minuman khamar, orang bisa saja berzina, tapi maaf dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang melakukan syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka kalau ada ulama katakan, kalau seandainya ada orang yang musyrik, kemudian maaf, dia diampuni oleh Allah, maka orang musyrik yang pertama kali diampuni oleh Allah dosanya adalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Kita selalu menyandingkan kebaikan dengan Abu Thalib, karena maaf Islam tidak memperbolehkan kita menghilangkan kebaikan orang lain sekalipun orang itu tidak seakidah dengan kita. Cuma apa bedanya Pak Ustaz? Kalau kita beriman kemudian melakukan amal soleh, maka amal soleh itu melahirkan ibadah. Abu Thalib, apa peran yang tidak dia lakukan untuk menjaga kemenangannya Nabi Muhammad? Ketika dia hidup, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu Nabi Muhammad, sehingga waktu itu orang-orang kafir Quraisy tidak bisa semena-mena, walaupun maaf Abu Thalib itu berada pada pihak mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad menjelang akhir hayat, pamannya Abu Thalib datang membesuk. Kemudian apa yang dikatakan? Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu nantinya yang akan menjadi alasan saya meminta kepada Allah agar engkau dikurangi azab. Turun ketika itu surah At-Taubah ayat yang ke-113, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulul qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang mukmin memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang yang musyrik itu dari keluarga mereka sendiri. Ibu bapak yang berbahagia punya kawan yang tidak seakidah dengan kita, agamanya lain, ibu nengok dia mati, boleh tengok, tapi jangan Allah warhamhu, aku lain masalah.
istri tidak bisa memberikan petunjuk itu kepada pamannya, dan pamannya jatuh dalam kemusyrikan sampai akhir hayatnya. Tapi ketika Rasulullah pernah bertantang dan bertamu kepada seorang anak Yahudi yang dalam keadaan sakit, dan itu mudahnya Nabi memberikan harapan agar dia mengucapkan kalimat syahadat ketika di akhir hayatnya, dan Allah memberikan dan anak Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Maka paman Nabi itu luar biasa. Tidak hanya bantuan secara moral, materi, ia berikan seluruhnya untuk Nabi sampai akhir ajalnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu Abu Thalib itu meninggal bersamaan pada tahun ketika meninggalnya Khadijah Ummul Mukminin, maka pada saat itu tekanan-tekanan politik makin berat. Maka sekali lagi Bapak Ibu berbahagia, Islam tidak boleh mengajarkan kita tidak boleh menghilangkan jasa baik orang-orang siapapun dia, karena jasa itu perlu. Tetapi masalah pahala hanya dalam keyakinan kita, orang-orang yang mereka berakidah kepada Allah atau mentauhidkan Allah, mereka itu akan mendapatkan pahala. Masalah dunianya mereka perlu kita kenal. Maka coba Bapak bayangkan, siapa penemu listrik? Nah, itu Uda Alfa Edison, Uda Thomas Alfa Edison. Coba kalau dia masuk Islam, Pak, subhanallah, luar biasa. Bapak pernah mengenal, bahkan ada di antara mereka yang sesat, pernah mengenal seorang dokter dari Islam, siapa namanya? Ibnu Sina. Orang Barat menyebutnya dengan virus. Apakah hanya dokter itu yang ada, Ibnu Sina yang ada? Banyak. Tapi maaf, terakhir apa yang terjadi? Ibnu Sina itu maaf, dalam ilmu kedokterannya bagus, tetapi dalam akidahnya dia orang Rafidhah, orang Syiah. Dan perkataan yang terakhir itu apa dia katakan? Masih ada peluang menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu kesalahan Ibnu Sina. Tapi masalah dia menjadi dokter, dia akui bahwa hatta liau sampai hari ini, itu dia akui bahwa ilmu kedokteran modern didapatkan ketika Ibnu Sina, tetapi masalah akidah meleceh. Jadi subhanallah, ada keluarga kita mereka, tapi maka dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang baik. Maka tadi dikatakan kalau ada orang yang musyrik, yang maaf mereka lantas maaf melakukan kemusyrikan itu, maka Allah tidak akan ampuni dosanya, kecuali maaf dia bertobat sebelum meninggal. Yang ketiga, apa musibah yang terjadi kepada orang musyrik? Meninggal keadaan dalam musyrik, mustahil dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Apa yang diungkapkan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, maka pastilah Allah mengharamkan baginya surga. Tidak ada. Tidak hanya itu, bahkan maaf orang-orang yang lain yang mungkin itu, maka maaf orang-orang musyrik itu. Tapi ada tak Pak Ustaz, dosa orang-orang yang musyrik itu sama dengan dosa lain? Ada. Orang minuman khamar, minuman khamar itu dosanya besar. Bahkan orang menyandingkan kalau ayat surah Al-Maidah 99 itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah menyambungkan, menyandingkan antara minuman khamar dengan menyembah patung. Maka maaf, syukur alhamdulillah Pak Jokowi hari ini sudah mencabut pasal demi pasal yang berkenaan dengan investasi penanaman modal di dalam minuman keras. Saya baca urutannya lembar ketiga. Itu kalau tidak dibatalkan Pak Jokowi, tidak tahu apa yang terjadi. Di urutan ketiga ayat pasal 33 itu dikatakan untuk membuka investasi baru maka ada 4 provinsi yang diperkenalkan: Papua, NTT, Sulawesi Utara,
kemudian Bali. Kemudian selain 4 provinsi dan 30 provinsi lainnya boleh mengajukan untuk membuka investasi dengan dengan syarat diminta oleh gubernur dan mendapat persetujuan MUI. Kalau bapak-bapak saya sudah baca, jadi maaf, biasakan dulu membaca beritanya di mana, kemudian pasalnya, baru ditulis di Facebook. Jangan terbiasa mengkompil tapi nggak pernah tahu. Maka saya cari mana lemparan yang ditandatangani. Itu lembaran itu banyak yang berkenaan dengan penanaman investasi miras, itu minuman beralkohol, anggur dan sebagainya, itu di pasal 33 sampai 44. 44 mengatakan lebih parah. Dia katakan pabrik atau investor boleh membuka distributor di daerah-daerah dengan syarat minimal jaraknya 1000 meter atau 1 kilo dari masjid atau lembaga pendidikan. Di situ saya disebut. Jadi pabriknya tidak mesti di Pekanbaru, tapi barangnya sampai. Tapi kalau bapak lihat, subhanallah, dosa khamar itu luar biasa. Bahkan dalam hadis itu dikatakan minuman khamar itu humul khaba'is, ibu dari seluruh kejahatan. Ibu dari seluruh kejahatan, induk kejahatan itu adalah minuman keras. Maka dikatakan barang siapa yang meminum khamar, walau hanya setetes tapi masuk ke dalam perutnya, mati dia, maka matinya mayyitatun jahiliyah, mati seperti matinya orang jahiliyah. Orang yang minum khamar la yuqbal salatu arba'ina yawman. Dalam hadis itu juga dikatakan orang yang minum khamar maka Allah tidak akan terima salatnya 40. Tetapi ada yang saya takutkan lagi. Maka apa yang terjadi? Subhanallah. Ini anak-anak kita memang alhamdulillah Pak Presiden sudah mencabutnya, jadi tidak ada lagi polemik. Tetapi bukan berarti khamar itu tidak ada, karena yang lengkap juga banyak. Sama rokok. Rokok itu ada yang resmi, namanya pakai cukai. Itu yang bapak bisa. Tapi ada pula orang buat rokok legal, namanya Lukman. Nah itu kadang-kadang dari daun sawit itu buat, karena kawan itu nak masuk-masuk, dia menjualnya di sini juga. Orang merokok itu kan lain pak, yang penting berasuk. Terakhir ada bintik koran dibakarnya. Terakhir kan ada pemberdalai. Dan suatu apa yang terjadi, maka di situ terlihat. Maka bersyukur ketika mengapa kita kemarin mati-matian, bahkan di mana tempat kita menceritakan khamar ini, karena tidak mendapat legalitas saja, begitu banyaknya mudarat yang akan didatangkan, apalagi kalau. Dan saya lihat apa yang dinyatakan itu ketika menyampaikan seluruhnya baik saja tentang miras, tidak ada ujungnya. Saya baca pertama dia katakan dengan dibukanya investasi miras maka bisa akan mendatangkan investasi dari luar negeri, khususnya Cina, CS. Ujung-ujungnya kan itu. Yang kedua yang dia katakan bisa membuka peluang kerja. Nah yang ketiga dia katakan akan menggairahkan dunia parili. Harusnya kita bangga. Kemudian ada mengatakan ini kearifan lokal. Jadi ada mengatakan nenek moyang kita sebelum kita datang, atau bahkan yang mengatakan sebelum jadi manusia sudah minum khamar. Ini siapa nenek moyang orang umum? Monyet atau baru? Rasanya nenek saya tak pernah, kata bapak. Nenek saya tak pernah minum khamar. Wow. Tapi ada mabuk apa Ustaz? Ngabuk makan durian terlalu banyak, aku biasa. Atau sudah makan durian, dimakan manggis dicampur rambutan. Sudah itu minum teh tangguh. Itu mabuk dulu. Kalau tidak mabuk, aku hebat bapak. Saya kalau makan durian itu pantang sakit. Biasanya sampai buah sudah makan, tidak puana. Tapi kalau di pagi dia akan sinar pak. Tapi kalau dia tidak,
agak tensi dan agak apa ya Pak? Kondisional ya. Kondisional ya. Jadi istri saya bilang, gimana makan durian ini? Awalnya tua, makan saya durian itu untuk orang tua. Anak-anak ketek sekarang mana mau makan durian? Gimana? Yang makan durian itu orang tua. Subhanallah. Maka subhanallah aku bisa makan. Jangan makan minuman khamar. Nasi saja kalau terlalu banyak. Ada orang mampu beriman, tapi yang dia apa itu khamar itu. Maka subhanallah kembali kepada syirik tadi. Apa beda syirik zaman dulu dan sekarang? Syirik dulu dalam bentuk uluhiyah, tapi sekarang baik uluhiyah atau uluhiyah. Artinya mereka menjadikan itu patung-patung seperti menjadi wasilah tawassul, menjadi perantara. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada namanya Lata, ada namanya Uzza. Uzza itu orang soleh, orang alim, kemudian orang kagum, karena kesyirikan itu selalu muncul ketika pada al-asabiyah, rasa ta'asub yang berlebihan, sehingga mana orang kagum dibuat patungnya, ditaruh di samping Ka'bah, besoknya orang berdoa kepada dia. Orang-orang Arab ketika itu mengatakan, kami yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi kami menyampaikan pesan itu kepada di WA-nya Lata mengirimkan WA ke Lata. Nah itu tidak lebih daripada itu. Tapi sekarang subhanallah, minta turun hujan saja perginya ke laut selatan agar gunung tidak meletus, disembelihnya sapi, kemudian kepalanya dilempar ke kawah gunung Bromo. Minta jodoh, datang ke dukun. Akhirnya ibu itu berjodoh dengan dukun juga. Kebetulan dukun itu lama pun nak bini. Subhanallah. Tak aneh gitu. Mereka datang ke kuburan Syekh, yang maaf ada yang kadang-kadang dia datang ke kuburan orang-orang soleh, yang maaf dia sendiri tak tahu siapa orang yang di dalamnya. Pertama, apakah dia soleh? Jangan-jangan tidak sedikit di antara kita yang mereka mendengar tapi tidak pernah membaca apa yang terjadi di dengan orang-orang soleh tersebut. Pokoknya nampak orang datang balik. Duduk orang di kuburan itu, duduk balik. Ketika ditanya siapa nih, tak tahu. Ngapain bapak sini? Orang berdoa mewali wasilah, saya berdoa. Untuk orang mati itu tidak tahu siapa, dia tahu. Oh, pasti dia protes jawab. Urusannya tidak selesai, urusan kaget pun dia bawa boleh. Subhanallah, luar biasa. Nah yang mereka objeknya dulu hanya Lata dan Uzza. Sekarang subhanallah datang. Apa yang terjadi? Luar biasa. Maka Bapak Ibu berbahagia, berhati-hati dengan yang namanya kesyirikan sekecil apapun. Kadang-kadang gara-gara sakit. Bahkan dikatakan orang dahulu Bapak Ibu berbahagia di dalam kesulitan dia datang ke Lata dan Uzza. Tapi dalam kesenangan dia mentauhidkan Allah. Sekarang dalam kesulitan, dalam kesenangan dia tetap syirik kepada Allah. Subhanallah. Coba lihat orang-orang kita dahulu tanpa sadar bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ada mengatakan Pak Ustaz, kurang bersukunya jampak. Kalau balik hari hujan, lah emangnya malaikat penurun hujan namanya malaikat jampak? Apa harus tahu? Dan subhanallah, kalau terlanggar nak kuciang beko pasti apa? Nah, tak tahu dia kuciang ini mana-mana. Depan awak itu orang ini, ulang awak api kan awak. Jangankan sekarang Pak, kuciang sendiri modern Pak. Dan nyo nasi, nyo makannya burger, ada Pak makan ini habis dulu. Sisunya baru apa? Nah subhanallah, luar biasa. Kesyirikan itu terjadi-jadi. Pesta, tunggu dulu Pak, nanti kita hitung hari baik bulan. Hari baik itu kalau ada binti, kalau tidak ada binti, tidak ada baik itu tidak ada baik. Apalagi kalau air mahal, lagu mahal, itu tidak ada loh. Nah subhanallah, luar biasa. Yang kedua apa? Membunuh anak. Antak
taktula waladaka khasyata ayyakula, kamu membunuh anak. Subhanallah, hari ini kalau Bapak pernah membaca dan mendengarkan hadis, apa di antara tanda-tanda hari kiamat? Anak membunuh ayah dan ayah membunuh anak. Dulu orang-orang Arab ada dua konotasi. Pertama anak perempuan dan kedua anak laki-laki. Mereka malu punya anak perempuan. Mengapa? Karena pertama hanya menghabiskan harta. Yang kedua anak-anak perempuan dianggap tidak bisa menjaga marwah karena dia tidak bisa dibawa perang. Tapi akhirnya Islam datang, apa yang berikan? Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, kemudian mereka sabar di atasnya, mereka memberikan makan, memberikan minum, kemudian memberikan mereka berpakaian yang baik, maka apa dikatakan? Anak-anak mereka itu akan menjadi pelindung bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Berhargalah akhirnya ibu-ibu luar biasa kalau punya anak perempuan, tapi dibunuh. Tetapi Islam datang, apa yang diajarkan Islam? Subhanallah, yang luar biasa apa yang dikatakan Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melangkah di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Maka moto orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Kan dia anaknya sampai balik, Masya Allah, babi ini alam sampai balik dulu minantunya, masing-masing anak 10 orang anaknya, kita 140. Kalau pilkada mana yang besok? Itu kan luar biasa, luar biasa orang dulu anaknya banyak. Orang sekarang saja yang takut punya anak. Padahal Islam itu kata Rasulullah akan membanggakan di kemudian hari nanti kalau dia punya anak. Maka maaf, ada hadis mengatakan nikahilah wanita-wanita yang subur. Yang subur itu punya anak banyak. Maka kemarin ada viral seorang bapak punya anak 16 orang tapi tak punya rumah, tinggal di tempat-tempat lain. Itu kan luar biasa. Subhanallah. Jadi yang mudah-mudahan yang Pak Imam memang tadi kan masih jomblo. Aduh anak yang masih bisa nambah. Bapak-bapak mau nambah, izin dulu lah sama ibu kan. Untung dia paham syar'i dia. Subhanallah. Tapi ibu tenang, bapak-bapak yang cerita menikah pindah kan takut itu. Kita ini keinginan ada, keberanian yang ada. Ini masalahnya. Takut. Subhanallah. Nah, yang ketiga apa? Yang dikatakan tadi, engkau berzina dengan istri tetangga. Ini sulit. Ini bukan sulit menyelesaikan, itu sulit. Karena maaf betul, dalam Islam itu ada hadis yang spesial menceritakan tentang tetangga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manjahu biwajhi, tidak akan masuk surga orang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangga. Harusnya dia memberikan support terhadap tetangga. Susah dia mesti tahu, kelaparan dia mesti kenal, sehingga tetangga itu akan memberikan. Sampai Ummul Mukminin pernah berbesar, saking seringnya Jibril mengingatkan saya kepada tetangga, sampai dikatakan saya menganggap tetangga itu punya awas. Itulah hebatnya tetangga. Tapi ini disinahi. Apa kata suami, Pak? Aku hari ini seminggu pergi kerja, tolong jago bini aku. Malam hari dijagokan, bu jago aku. Laki ibu suruh menjago, tidak boleh dituruh. Nah, subhanallah, apa yang terjadi hari ini, Pak? Ada namanya dalam tanda kutip perzinahan terselubung. Bahasa orang kitanya 1000. Dan boleh dikatakan itulah yang hari ini penyebab yang terbanyak dari perzinahan. Percaya? Bisa maaf tetangga sekantor, bisa tetangga sedekat rumah, ada tetangga yang lain, luar biasa. Maka maaf dalam Islam, disitulah mengapa kita tidak boleh berkhawat berdua-dua. Mengapa? Karena maaf kecenderungannya setan akan menjadi pihak yang ketiga. Kalau setan sudah masuk, selesai urusannya. Dan maaf, prestasi setan, award yang paling besar, penghargaan yang diberikan oleh Raja
setan adalah ketika mereka bisa memisahkan antara suami dengan istri. Maka subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita membina tetangga-tetangga kita, anak-anak kita dengan kebaikan. Karena sesungguhnya tetangga itu kadang-kadang melebihi dari perilaku dari saudara. Buruk baiknya, maka dikatakan dalam sebuah hadis itu, min sa'adatil man, tanda di antara orang yang bahagia itu adalah al-jarus sholih, mereka mendapatkan tetangga yang baik. Bahkan ada hadis mengatakan tidaklah seseorang itu disebut beriman sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bapak beli mobil, doakan tetangganya juga dapat beli mobil. Bapak beli gorden, doakan tetangganya dapat beli gorden. Kalau tetangga kita dapat mobil baru, kita belum, doakan mudah-mudahan mobil barunya menjadi kebaikan baginya. Begitu, jangan diceritakan. Tetangga saya beli mobil, Pak Ustaz, pastinya berhutang. Apa berhutang orang yang urus? Kecuali dia berhutang sama ibu, ada masalah. Jangan digitukan. Ada tetangga kita rezekinya lebih alham. Dia tak ke masjid, ibu tidak berundang dia. Yuk, kita sekarang ke masjid. Topiknya kita usah disalah faedah atau ini deh. Datang ke masjid, ada anak-anak yang tak ngaji, disuruh ke masjid karena ada ustaz-ustaz kita yang ngajar tentang hadis dan tahsin bagi mereka. Tinggal kita ajak tetangga. Maka maaf ketika dapat tetangga yang soleh, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tiga hal tersebut. Pertama tadi adalah dari syirik, yang kedua membunuh anak-anak kita, atau ada sebuah rasa takut akan kemiskinan dari harta, yang ketiga berzina dengan tetangga. Saya rasa demikian karena habis ini insya Allah ada ta'aruf introduction dengan apa kita dengan Imam Bidan. Nanti ibu tengok pula di jalan utama, punya bagi dia tadi kan. Nah, nanti silakan ibu tahu dari mana dia, nanti kita dengarkan. Ini imam kita yang muda. Alhamdulillah nampaknya masih muda dibandingkan daerah itu muda itu ya. Alhamdulillah suaranya juga bagus. Tapi Pak Ustaz tenang saja, kalau kita tambah di sini stoknya masih banyak. Insyaallah kami siap memberikan fasilitas. Ya Pak ya. Oh iya Pak, mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.